Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, kedengar suara Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kelas sosiologi. Seperti biasa, kita akan memulai kelas sosiologi dengan absen, kemudian nanti akan Bapak jelaskan tentang materi hari ini. Nanti ketika Bapak absen, diusahakan untuk on mic dan on kamera. Oke, yang pertama, Fadli Al-Ghifari. Ada Pak hadir. Fadli hadir. Kemudian Husni Habibah. Ada Bapak hadir. Cuman mohon maaf Bapak off cam karena jaringannya kurang stabil. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Sipa Siti Sania hadir? Hadir Pak. Rahman, hadir Rahman? Hadir Pak. Rida, hadir Rida? Hadir Pak. Kemudian Vina Rahmanaura. Hadir Pak. Selanjutnya Muhammad Ihsan, hadir Muhammad Ihsan? Hadir Pak. Terima kasih. Alhamdulillah ya, semuanya hadir, bagus. Nah, silakan yang terkendala sinyal dimatikan saja kameranya, tetapi tetap menyimak ya materi pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak masuk ke dalam materi, Bapak ingin terlebih dahulu memberikan sebuah stimulus kepada teman-teman semua tentang apa sih yang akan hari ini kita pelajari. Nanti teman-teman tolong responnya ya tentang kasus yang mungkin hari ini Bapak bakal angkat tentang pembelajaran sosiologi. Situasi lalu lintas di Jalan Asia Afrika tampak ramai lancar pada Sabtu siang. Meskipun demikian, jalan yang berada di kawasan alun-alun Kota Bandung ini tidak sepadat biasanya saat akhir pekan. Pasalnya, selain tidak ada kunjungan wisatawan selama pemberlakuan PPKM level 4, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan masih tutup. Kafe dan restoran juga belum diizinkan untuk makan di tempat. Jika sebelumnya penyekatan jalan dilakukan sebanyak 3 sesi dalam satu hari, namun selama PPKM level 4, penyekatan hanya dilakukan 1 kali, yaitu dari jam 6 sore hingga 5 pagi. Suasana sepi juga tampak di Terminal Bus Lewi Panjang Kota Bandung pada Sabtu siang. Di masa PPKM level 4, para calon penumpang bus diharuskan memiliki surat vaksin minimal dosis pertama dan bukti negatif COVID-19 sebelum dapat melakukan perjalanan. Jumlah penumpang yang biasanya bisa mencapai 1.200 penumpang berkurang 80%, hanya 200 penumpang per hari. Karena sepinya penumpang di masa PPKM, terminal yang biasanya melayani 19 jalur menuju arah barat Kota Bandung ini telah mengurangi 3 jalur dengan tujuan DKI Jakarta, yaitu jalur Cililitan, Lebak Bulus, dan Tanjung Priok. Wilam Nasution, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat. Nah, nanti ini akan ada hubungannya dengan materi yang hari ini akan kita bahas, yaitu tentang nilai dan norma sosial. Apa sih hubungannya dengan nilai dan norma sosial? Coba Bapak pengen dengar dari salah satu pendapat dari kalian, khususnya mungkin dikaitkan dengan fenomena yang ada di lingkungan masyarakat. Sebelum Bapak tunjuk, coba kalian yang langsung berbicara. Saya Pak izin. Boleh, siapa? Husni Habibah ya? Silakan Husni Habibah. Izin mengemukakan pendapat saya tentang keterkaitan antara PPKM dengan nilai dan norma sosial. Nah, hubungannya sama nilai dan norma, kita kan juga tahu norma itu merupakan suatu aturan gitu yang berlaku di suatu daerah. Nah, PPKM ini juga termasuk ke dalam norma karena kita diatur oleh pemerintah untuk tidak berkerumun, kemudian untuk selalu menjaga protokol kesehatan seperti selalu mencuci tangan, selalu memakai masker. Nah, itu juga bagian dari aturan yang diberlakukan saat ini. Jadi, PPKM sendiri dengan nilai dan norma itu sangat berkaitan gitu karena aturan yang memang harus kita taati baik kita mau ataupun tidak mau terkait peraturan tersebut. Good, bagus sekali pendapat dari Husni Habibah. Sudah bisa memahami tentang konsep nilai dan norma sosial, khususnya mungkin dikaitkan dengan PPKM. Coba satu orang lagi. Bapak pengen dari laki-laki, tadi kan dari Husni Habibah ya. Silahkan Fadli. Jadi di sisi positifnya, ya benar kata Husni Habibah tadi, akan tetapi
ada hal-hal negatifnya. Norma-norma yang sebelumnya sedikit tertutup, seperti kurangnya bersosialisasi, begitu Pak. Bagus Fadli pendapatnya. Hari ini kita akan mulai membahas mungkin ya. Nanti Bapak akan membahas tentang beberapa konsep dari nilai dan norma sosial. Selanjutnya nanti barangkali kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja kita diskusikan. Dan nanti pada akhir pembelajaran Bapak akan kasih tugas kepada teman-teman semua yang nanti akan Bapak cek di Google Classroom ya. Oke, kita langsung saja masuk kepada materi ya. Nah, udah kelihatan ya sama teman-teman semua di masing-masing layar. Apa sih yang dimaksud dengan nilai? Dan apa juga yang dimaksud dengan norma di dalam masyarakat? Jadi, teman-teman semua, kita harus memahami bahwa nilai itu adalah sesuatu yang kita anggap baik, menjadi sebuah kepentingan gitu ya. Dan sesuatu yang memang kita inginkan. Nah, wujud dari nilai di dalam kehidupan merupakan sesuatu yang berharga sebab dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Nah, contoh kecil yang mungkin hari ini gak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita, gitu ya, termasuk Bapak. Ketika sebuah keluarga meyakini sesuatu yang baik itu adalah ketika seseorang makan dengan tangan kanan. Jadi pada prinsipnya, nilai dari seseorang itu dapat dipelajari sejak masa anak-anak. Supaya teman-teman bisa lebih memahami tentang apa itu konsep nilai, kita masuk ke dalam ciri-ciri nilai sosial. Nah, di sini Bapak cantumkan setidaknya 6 poin dari ciri-ciri nasional. Yang pertama, tercipta melalui interaksi anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, nilai sosial dipelajari dan bukan bawaan lahir. Kemudian yang selanjutnya, nilai sosial dikeluarkan dari suatu kelompok ke kelompok yang lain melalui berbagai macam proses sosial. Nah, kita bahas 3 poin terlebih dahulu. Nilai sosial didapatkan dari sebuah pengalaman. Nah, tentunya pengalaman ini muncul dari sebuah interaksi sosial atau hubungan kita dengan individu, hubungan kita dengan kelompok, dan sebagainya. Nah, kemudian poin selanjutnya, nilai memuaskan manusia, mengambil bagian dalam usaha pemenuhan kebutuhan sosial. Masing-masing nilai mempunyai efek yang berbeda terhadap orang per orang dan masyarakat sebagai keseluruhan. Nilai dapat mempengaruhi pengembangan pribadi dalam masyarakat, baik positif maupun negatif. Kita dapat memahami dari ketiga poin bahwasannya memang nilai itu justru nggak bisa lepas dari kebutuhan kita sebagai manusia. Karena nanti teman-teman pun merasakan gitu ya, sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap penting, tentunya itu adalah kaitannya dengan kebutuhan kita di dalam masyarakat. Sampai materi ini barangkali ada yang ditanyakan nggak dari nilai sosial. Teman-teman sudah paham kan konsep nilai sosial ini? Mulai bisa memahami nggak? Hari ini kita akan masuk kepada materi norma sosial. Jadi apa sih norma? Yaitu aturan-aturan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya. Ketika pemerintah mengeluarkan aturan kebijakan PPKM kepada masyarakat dengan harapan bisa mengurangi angka COVID-19, ternyata pada kenyataannya banyak juga yang melanggar. Nah, ini masuk ke dalam konsep norma. Jadi pada intinya norma itu adalah sebuah aturan yang memang disepakati oleh semua orang. Di sini kita masuk kepada jenis-jenis norma. Coba Bapak mau bertanya deh, supaya kita interaktif ya. Coba dari poin yang tercantum di sini, ada yang bisa menyebutkan nggak salah satu contoh dari jenis norma yang di slide ditampilkan? Ada nggak? Coba salah seorang siapa? Terkait norma agama, ya aturan yang ada di dalam agama ya. Saya kan Islam nih, nah di dalam agama Islam tuh banyak banget norma-norma yang memang harus ditaati oleh pemeluknya gitu. Ya salah satunya kita tuh dituntut untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu setiap harinya, seperti sholat 5 waktu gitu. Apa ingin dari salah satu dari kalian bisa memberikan contoh mungkin ya di pembelajaran hari ini tentang nilai dan norma masyarakat? Bapak maaf, saya mau izin bertanya, boleh? Boleh. Tadi kan dari jenis-jenis norma ada tuh norma hukum. Nah, norma hukum itu kan dibuat oleh pihak pemerintah ya. Nah, tapi di zaman sekarang gitu saya nggak sedikit melihat banyaknya
petinggi-petinggi pemerintah yang mereka itu membuat norma tapi mereka itu yang melanggarnya sendiri, dan apa yang harus kita lakukan terhadap pemerintah yang seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya Bapak tanggapan dari Bapak terhadap hal itu? Pertanyaan yang bagus. Coba dari teman-teman ada yang mau menanggapi pertanyaan Husni Habibah nggak? Adli barangkali? Mungkin karena uang, Pak. Oke, karena uang ya. Biasa pejabat tinggi kan, Pak. Oke, bagus. Oke deh, begini ya Husni Habibah. Jangankan mungkin kita melihat mereka yang ada di atas ya, yang memang duduk di kursi pemerintahan barangkali yang memang mereka sendiri membuat kebijakan. Kita lihatlah di lingkungan terdekat kita, ketika sekolah atau kampus gitu ya, dan instansi pendidikan yang lainnya menerapkan sebuah kebijakan gitu ya, itu kan biasanya identik dengan adanya pelanggaran. Dan tentunya upaya yang bisa kita lakukan adalah terus memberikan edukasi. Ada lagi? Nah, sebelum nanti Bapak absen ulang nih, takutnya nanti ada yang keluar nggak mengikuti sampai selesai pembelajarannya. Mungkin nanti masing-masing dari kalian langsung cek Google Classroom. Bapak sudah cantumkan tugas di sana. Oke deh, tadi ada yang kelewat ya absennya. Di sini Bapak lihat ada yang keluar dari Zoom. Nanti Bapak coba, atau di sini ada yang mungkin ya penanggung jawab kelas ini. Nanti coba kirim ulang presensinya di grup WhatsApp supaya nanti teman-teman bisa isi presensi di sana. Nah, mungkin kelas sosiologi hari ini Bapak cukupkan saja. Semangat terus belajarnya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru dan kita akan review ulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.